Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Arab Saudi. Kali ini teman-teman, kita akan mengintip ya, bagaimana sih caranya orang Lombok di Cakranegara itu Jumatan teman-teman, di Masjid Al-Muttaqin namanya, di Cakranegara. Ini satu-satunya masjid yang aneh teman-teman, tidak pakai kubah, tidak pakai menara. Tuh lihat menaranya, enggak pakai seperti lazimnya kubah yang ada di Lombok sejak 700 tahun yang lalu. Biasanya masjid Lombok seperti ini loh teman-teman, ini ada menaranya, hiasannya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh jemaah sholat di masjid ini kalau azan pertama selesai ya teman-teman. Apakah orangnya sholat qobliyah Jumat atau tidak? Ternyata teman-teman, habis azan pertama hanya sebagian kecil yang sholat qabliyah Jumat teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini muazin kedua alias azan yang kedua teman-teman. Apa yang akan mereka lakukan, kita lihat ya. Nah kita lihat ini ya, jemaahnya ini, orang lagi azan kedua dia langsung ngajak sholat teman-teman. Biasanya di masjid-masjid lain di Lombok mereka itu tunggu azan selesai dulu baru sholat. Tapi ini walaupun muazzinnya sedang melaksanakan azan, tapi dia tetap saja melaksanakan sholat. Nih orangnya nih, lihat nih. Pakaiannya tidak seperti pakaian orang Lombok biasa. Nah ini yang berkedip-kedip ini pakaian orang Lombok kalau sholat Jumat teman-teman. Ada topi dan kain yang rapi dan batik teman-teman.
Biasanya kalau sudah azan kedua, kalau di Lombok biasanya ada hadi yang memperingatkan jamaah sholat agar diam dan tidak berbisik-bisik. Tapi ini tidak pakai seperti itu teman-teman. Tapi hadapnya langsung aja naik ke mimbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan ungkapan alhamdulillah rabbil alamin dan alhamdulillah ala kulli hal. Karena insyaallah dengan syukur kita tidak bosan-bosan kita panjatkan kehadiratnya. Allah Subhanahu bekerja dan yakin akan berjumpa dengan Allah, maka dia akan menghadirkan iman dan amal soleh sebuah tenaga sampai hidup dunia. Nah, ini yang ingin juga kita renungkan bersama-sama. Saat ini para jamaah yang kami muliakan, kita berada tanggal 10 bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini merupakan bulan istimewa bagi kita. Kenapa istimewa? Karena ada dua hal yang harus muncul dalam keimanan dan keyakinan kita sebagai wujud daripada pekerja keras yang akan bertemu dengan Allah. Apa yang perlu kita tahu tentang Sya'ban? Yang pertama adalah ini bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sahabat Nabi Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasum aktsar min syahr." Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa satu bulan itu yang banyak sekali, bahkan bulan penuh dalam riwayat yang lain, kecuali di bulan Sya'ban. Maka pertanyaan sahabat Nabi ini dijawab oleh beliau, "Dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Memang karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilupakan oleh manusia dan berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Karena Rajab merupakan bulan yang Allah muliakan dan Ramadan merupakan hulunya, sayyidus syuhur yang dinantikan oleh kita umat. Di sini dilalaikan oleh manusia. Apa yang dilalaikan oleh kita ini? Dijawab oleh Rasul, syahrul turfa'u fihi al-a'mal ila Allah. Ini yang harus muncul dalam bahwa di bulan Sya'ban inilah amal-amal ibadah kita satu tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Rasulullah SAW berkata, "Wa uhibbu an yurfa 'amali wa ansari." Dan aku ingin catatan amalku ini diterima oleh Allah dan aku berpuasa semua. Adakah di antara kita yang bisa meyakinkan bahwa amal-amal kita lebih banyak kebaikannya daripada buruk? Tidakkah Rasulullah yang sudah optimis dan pasti dia mengampuni dosanya yang lalu akan datang, tapi beliau masih menginginkan agar catatan amalnya ini semuanya kebaikan-kebaikan yang bisa yubayyin wujuh yang memutihkan wajah-wajah kita, yang mengerserikan wajah kita kelak. Dan inilah yang harus hadir dalam bukan sekedar puasa, bisa juga kebaikan lain harus kita menunjukkan. Dan catatan amal-amal kita ini ketika diangkat semua, mudah-mudahan semuanya adalah kebaikan-kebaikan
diberikan kepada Allah, sedangkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan dihapus dari ampun oleh Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini catatan amal penting untuk kita berikan pandangan iman dan motivasi kita, karena kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma salli sya'ana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur man as-sadin wa khudh man khadhal muslimin aina ma kanu kaifa makan bi izzatika wa jalalika ya Allah ya aziz innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Nah teman-teman, dia sudah selesai sholat Jumat. Sekarang kita intip ya, apakah di masjid ini dia zikir secara bersuara besar atau tidak zikir secara suara besar berjemaah seperti masjid pada umumnya di Lombok sejak 700 tahun yang lalu teman-teman. Ternyata enggak zikir besar-besar teman-teman ini, tapi zikirnya mungkin kecil aja dan tidak seperti masjid pada umumnya di Lombok sejak 700 tahun yang lalu teman-teman. Oke, itu yang bisa disampaikan teman-teman ya. Semoga mendapat perbandingan dalam ibadah sholat teman-teman. Kemudian ini ada yang sholat sunnah ya, selesai sholat Jumat ya. Nah, di masjid ini juga ada teman-teman yang membedakannya dengan yang lain, yaitu habis sholat Jumat itu ada pembagian nasi bungkus. Nah, jadi kalau teman-teman kebetulan tidak punya uang untuk beli nasi bungkus, Jumatan aja di sini dapat nasi bungkus. Ini tempatnya di Cakra Negara, ke Mataram, Kabupaten Kota Madia Mataram ya, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadinya dapat nasi bungkus di sini. Oke teman-teman, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ini hanya untuk membagikan pengalaman kami berjumatan di Lombok.